subscribe, like, and share this video. Thanks. Enjoy it. Isabel. Inilah hal yang akan kita bahas kali ini. Episode 5,1 menjawab kebebalan. Isabel adalah anak dari Raja Ed-Baal. Dia tumbuh besar di kuil Astarte di kota Sidon, Lebanon saat ini. Ayahnya, Ed-Baal hanyalah seorang pendeta agama pagan di masa itu. Sebagai gadis yang hidup di kuil Astarte, dia terbiasa dengan ritual dan sistem nilai paganisme. Isabel memiliki seorang saudara bernama Baal-Eser II. Pada tahun 879 sebelum Masehi, ayahnya Ed-Baal I berhasil memberontak dan membunuh Raja Veles dari Tirus, mendirikan dinasti baru mereka. Di saat yang hampir bersamaan, sekitar tahun 874 sebelum Masehi, Ahab naik tahta sebagai Raja Samaria ke-8, menggantikan Raja Omri. Pada masa itu, Raja Ed-Baal berhasil menaklukkan Beirut dan Kepulauan Siprus, menjadikan Venesia atau Filistin memiliki pengaruh yang cukup kuat di kawasan Mediterania sebagai negara maritim dan perdagangan. Sementara Ahab dengan ambisinya untuk menyaingi kerajaan Yehuda, melihat bangsa Fenisia sebagai sekutu yang menjanjikan. Dan benar saja, gayung bersambut. Raja Ed-Baal I menikahkan Isabel dengan Ahab. Pernikahan ini menjadi tanda kerjasama dua bangsa yang dulunya musuh bebuyutan, Israel dan Filistin. Sesuatu yang tidak terpikirkan bisa terjadi sebelumnya. Bangsa Filistin atau Penesia, dalam catatan Firaun Merneptah dan catatan perang saudara bangsa Het, mulai memasuki tanah Kanaan di sekitaran abad ke-12 sebelum Masehi. Sejak saat itu sering terjadi konflik perebutan wilayah antar Filistin dengan Israel. Dalam praktek keagamaan, bangsa Filistin mengikuti kepercayaan bangsa Het. El atau Allah adalah nama dewa tertinggi mereka, raja dan ayah para dewa. Lalu ada Dewi Asyera atau Atirat, istri dewa ibu para dewa. Anak mereka antara lain Baang atau Huba, dewa langit dan cuaca. Yang, dewa laut. Mote atau Manaf, dewa maut. Syahang, dewa fajar. Shalim, dewa senja. Astarte atau Al-Lata, dewi cinta. Anat atau Al-Manat, dewi perang. Samsu atau Al-Uzza, dewi matahari dan utusan para dewa. Raja Ahab tampaknya mencoba menyenangkan Isabel dan Raja Ed-Baal. Hal itu bisa kita lihat saat Ahab membangun kuil Baal dan Asyera di Samaria. 1 Raja-Raja 16 ayat 31-33. Isabel mengaku dirinya adalah nabi. Pada masanya ajaran dari sekte Asyera dan Baal berkembang pesat di masa itu di Samaria. Demi meluaskan pengaruh ayahnya, Isabel mengkampanyekan ajaran Baal dan Asyera secara masif. Dia membawa serta para imam dan peramal yang disebutnya Nabi Baal dan Asyera dari Sidon. Tidak hanya itu, Isabel juga memerintahkan pembunuhan bagi para nabi Yahweh dan pengikutnya. Inilah konflik Yahwehisme versus Elohisme. Tokoh-tokoh Yahwehisme seperti Obaja, sang kepala pelayan istana, Nabi Elia, Nabi Mika, dan Nabi Elisa bangkit melawan kekejaman Isabel dan Ahab. Obaja misalnya menyembunyikan 100 Nabi Yahweh yang mau dibunuh Ahab. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Konflik Nabi Elia seorang diri melawan 450 Nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel. Tercatat dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20-40. Ada pula Miha bin Yimla, salah seorang Nabi Yahweh dan murid Elia, tokoh yang dibenci Ahab. Tercatat dalam kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat,
Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Miha bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Keterlibatan Izebel dalam kematian Naboti tercatat dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1-29. Nabota, pemilik kebun anggur di samping istana Raja Ahab. Ahab sangat ingin membeli kebun tersebut, tapi Nabot terus menolaknya. Penolakan Nabot ini membuat Ahab gusar. Sebagai raja, dia merasa tidak dihargai sama sekali. Melihat itu, Izebel berinisiatif untuk menghabisi Naboti. Izebel menuduh Nabot mengutuk Allah dan raja. Nabot pun dihukum dan dilempari batu hingga mati. Peristiwa ini membuat Yahweh gusar. Sekali lagi Elia harus menegur Ahab dan Izebel. Elia menyampaikan, Izebel akan mati dimakan anjing di luar tembok Israel. Dan keluarga Ahab disingkirkan. Sama seperti keturunan Yerobeam bin Nebat dan Baasa bin Ahim disingkirkan dari tahta Samaria. Kematian Ahab 3 tahun setelah perang melawan Ben-Hadad Raja Aram. Ahab mengajak besannya, Yosafat, Raja Yehuda, untuk merebut tanah Ramot Gilead dari Raja Aram. Yosafat, Raja Yehuda, memiliki anak bernama Yoram. Yoram ini menikahi Atalia, anak Ahab dan Izebel. Perlu dibedakan antara Yoram anak Yosafat dengan Yoram anak Ahab. Kedua orang ini nantinya sama-sama menjadi raja, masing-masing di Yehuda dan Samaria. Pada masa Yosafat, Raja Yehuda, hubungan Samaria dan Yehuda membaik. Yosafat setuju membantu Ahab berperang melawan Raja Aram. Dalam pertempuran ini akhirnya, Ahab tewas. Sama seperti yang dinubuatkan Alia dan Miha. Ahab tewas terkena anak panah. Mayat Ahab ditemukan pada petang hari di palung keretanya. Mereka pun membawa jenazah Ahab pulang ke Samaria dengan kereta itu. Ahazia, anak Ahab, diangkat sebagai Raja Israel Samaria, menggantikan Ahab ayahnya. Catatan, bedakan Raja Ahazia bin Ahab, Raja Israel Samaria, dengan Raja Ahazia bin Yoram bin Yosafat, Raja Israel Yehuda. Nama boleh sama, tapi orangnya beda. Ahab berkuasa di Israel Samaria selama sekitar 21-22 tahun dan mati. Lalu Ahazia putranya menggantikannya. Namun sekitar 2 tahun, Ahazia mati dan digantikan oleh saudaranya, Yoram bin Ahab. Yoram bin Ahab memerintah atas Israel Samaria selama sekitar 12 tahun dan tewas dibunuh oleh panglimanya sendiri, Yehu cucu Nimsi. Pemberontakan Yehu ini turut menewaskan 70 anak Ahab lainnya, Izebel dan bahkan Ahazia, Raja Yehuda ke-6, cucu Ahab dari putrinya Atalia, yang kebetulan saat itu sedang berkunjung. Maka genaplah nubuat Elia. Seluruh keluarga besar Ahab dilenyapkan dari tahta Samaria. Penemuan arkeologi dan historisitas penunjang. Pada tahun 1964 ditemukan sebuah segel bertuliskan Izebel dalam aksara Paleo-Hebreu, membuktikan Izebel adalah tokoh historis yang memang pernah ada. Selanjutnya prasasti Kork yang dibuat Raja Asyur atau Asiria saat itu. Salmaneser 3 tahun 853 sebelum Masehi mencatat pertempurannya melawan aliansi 12 raja di Kur. Tercatat nama 8 raja yang dikalahkan Salmaneser 3 saat itu. Hadadezer, Ahab, Raja Israel, Ihulani dari Hamat, Gindibu dari Arak, Baasa dari Ammon, Kata dari Kue, Matinubal dari Arwat, Adunubal dari Shiano. Ya, ada nama Gindibu Raja Arab, tepatnya kerajaan Kedar, bangsa keturunan Ismail. Kerajaan ini sudah runtuh oleh Salmaneser III.
pada tahun 853 sebelum Masehi. Berikut peta wilayahnya. Bisa Anda lihat sendiri bangsa Ismail itu terletak di Shur, Semenanjung Sinai, Yordania, Kuwait, sebagian Irak, dan sebagian kecil Arab Saudi bagian utara. Tapi tidak sampai ke Mekkah dan Madinah. Jadi bagaimana bisa kita percaya? Ketika 14 abad kemudian ada orang yang mengaku sebagai keturunan Ismail. Jarak waktunya terlalu jauh. Dan lokasinya juga terlalu jauh dari bekas kerajaan keturunan Ismail. Ismail tidak pernah singgah ke Mekkah sana. Sesuai Alkitab, Ismail berdiam dan wafat di Negev. Saat ini bagian Israel Yordania. Klaim kita atas kerajaan keturunan Ismail itu tidak hanya didasari dari Alkitab saja, tapi juga catatan bangsa Asyur atau Asiria. Mulai dari Raja Salmaneser III sampai Raja Asyurbanipal. Selanjutnya ada prasasti obelisk hitam yang dibuat pada tahun 854 sebelum Masehi oleh Raja Salmaneser III. Prasasti ini memiliki tinggi 197,85 cm dan lebar 45,08 cm. Menggambarkan 5 raja yang berbeda, masing-masing membawa opeti dan bersujud di hadapan Salmaneser III, Raja Asyur, Asiria. 1. Sua dari Gilzanu. 2. Yehu dari Omri. Ya, dia Yehu yang membunuh keluarga Ahab. Yehu, Raja Samaria ke-11. 3. Raja Musi. 4. Marduk-apil Usur dari Suhi. 5. Kalparunda dari Patin. Selanjutnya ada prasasti Teldan yang ditemukan tahun 1993 di Teldan. Berisi pujian untuk Hazael, Raja Aram atas kemenangan melawan Yoram bin Ahab, Raja Samaria, dan Ahazia bin Yoram, Raja Yahuda. Prasasti ini membuktikan kebenaran kisah di kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 25-29. Saudara, Alkitab kita itu terverifikasi oleh bukti sejarah. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memanipulasi bukti sejarah dari begitu banyak peradaban di berbagai periode berbeda? Alkitab itu tidak dibuat saat konsili manapun, sebab tidak ada manusia di abad 1-3 Masehi yang mampu mengarang peristiwa dari abad ke-14 sebelum Masehi dan valid dengan sumber historis sezamannya. Siapapun yang menulis tiap perikop Alkitab, pastilah pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Kalau tidak, mengapa tiap perikop bisa terverifikasi? Sekian dulu. Mohon share ke teman-teman lainnya. Jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.